Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama aku Suci Fauziah dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini aku akan menceritakan tentang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mari kita simak video selanjutnya. Ia adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ayyi bin Ghaib al-Quraisy al-Adawi. Garis keturunannya bertemu dengan Rasulullah pada Ka'ab bin Lu'ayyi bin Ghalib. Panggilannya adalah Abu Hafs dan dijuluki dengan Al-Faruq. Umar mendapatkan julukan itu karena ia menunjukkan keislaman di Mekah. Dengan Islam, Allah membuat Umar mampu membedakan antara kafir dan iman. Umar bin Khattab dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah, Al-Am Al-Fil. Sedangkan gambaran fisiknya, Umar adalah seorang yang sangat putih, bercampur warna merah di kedua pipinya. Hidungnya dan matanya bagus, kedua telapak kaki dan tangannya tebal dan daging terpintal. Umar adalah seorang yang tinggi besar, bagian depan kepalanya botak. Umar berkedudukan tinggi di mata masyarakat, bagaikan seorang yang menaiki tunggangannya. Umar adalah seorang yang kuat, ulet, tidak loyo, atau lemah. Ia suka memakai warna henna di pacar kukunya dan ujung kumisnya panjang. Apabila berjalan sangat cepat, jika berbicara begitu lantang, kalau memukul pukulannya terasa sakit. Ayahnya adalah Khattab bin Nufail. Kakek Umar bernama Nufail bin Abdul Uzza, termasuk orang yang dibintai pertimbangan oleh suku Quraisy ketika terjadi pertikaian. Ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Pada masa jahiliyah, Umar menikah dengan Zainab binti Maz'un, saudara perempuan Utsman bin Maz'un, dan melahirkan Abdullah dan Abdurrahman Sulh dan Hafsah. Kemudian menikah dengan Malika binti Zarwal dan melahirkan Ubaidillah. Lalu Malika diceraikan pada saat masa Hunan. Setelah itu, Malika dinikahi oleh Abu Al-Jahm bin Huzaifah. Umar juga menikah dengan Quraibah binti Abi Umayyah Al-Mahzumi. Namun, ia ceraikan pada masa saat Hunna. Setelah itu, ia dinikahi oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Umar pernah menikah dengan Ummu Hakim binti Al-Harith bin Hisham setelah kepergian suaminya. Ikrimah bin Abu Jahal ketika terbunuh di Syam dan melahirkan Fatimah, kemudian ia ceraikan. Ada yang mengatakan Umar tidak menceraikannya. Umar juga menikah dengan Jamilah binti Al-Hashim bin Sabit bin Abu Al-Qlah dari suku Aus. Umar pernah menikah juga dengan Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail yang sebelumnya menjadi istri Abdullah bin Abu Bakar. Ketika Umar terbunuh, ia dinikahi oleh Az-Zubair bin Al-Awam. Dikatakan juga dia adalah ibu anaknya Iyad. Wallahu a'lam. Jadi, anak keturunan Umar berjumlah 13 anak dan jumlah istri yang ia nikahi pada masa jahiliyah dan Islam termasuk yang ia ceraikan atau meninggal dunia adalah 7 orang. Percikan cahaya iman pertama yang menyentuh hati Umar adalah pada hari ia melihat para wanita Quraisy yang meninggalkan negeri mereka. Berjalan menuju negeri yang jauh dari negeri mereka disebabkan perlakuan yang mereka alami dari dirinya dan orang-orang semisalnya. Penyebab utama Umar masuk Islam karena Rasulullah mendoakannya, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua yang lebih engkau dicintai, Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab." Di antara dua orang tersebut, Allah lebih mencintai Umar. Banyak riwayat yang menyebutkan penyebab Islamnya Umar Al-Faruq
Akan tetapi melihat sanad-sanadnya dari segi ilmu hadis, kebanyakan riwayat itu tidak sahih. Di antara riwayat-riwayat yang disebutkan dalam buku biografi sirah dan sejarah, keislaman Umar dibagi dan dipilah dalam 2 tajuk, yaitu sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab pernah berniat untuk membunuh Rasulullah. Namun, ketika Umar dalam perjalanan ingin membunuh Rasulullah, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah al-Naham, lalu bertanya, "Mau kemana engkau, wahai Umar?" Lalu Umar menjawab, "Aku menginginkan orang murtad ini, orang yang telah mencerai-beraikan urusan Quraisy, yang menghancurkan mimpi-mimpinya, yang mencela agamanya, serta menghujat Tuhannya." Lalu Nu'aim berkata, "Alangkah buruknya langkah yang kau jalankan, wahai Umar. Demi Allah, jiwamu telah menipumu mentah-mentah, sehingga engkau pun bersikap berlebihan. Engkau menginginkan kehancuran Bani Adi. Apakah engkau melihat bahwa Bani Abdu Manaf telah meninggalkanmu sendiri, melangkah di atas bumi? Jika engkau membunuh Muhammad," lalu ketika An-Naham melihat Umar tidak akan selesai berbicara, ia berkata, "Aku akan beritahu kamu bahwa keluargamu dan keluarga iparmu telah masuk Islam serta telah meninggalkanmu. Alangkah tersesatnya kamu." Tatkala ia mendengar ucapannya, Umar bertanya, "Siapa mereka?" Lalu Nu'aim menjawab, "Iparmu, anak pamanmu, dan saudara perempuanmu." Ketika Umar mendengar bahwa saudara perempuan beserta suaminya telah masuk Islam, ia marah besar dan langsung pergi ke rumah saudaranya. Ketika Umar datang, saudaranya sedang membaca mushaf Al-Quran. Lalu Umar ingin mengetahui apa yang terdapat dalam mushaf tersebut. Di dalam mushaf tersebut, saudaranya sedang membaca surat Thaha dan beberapa surah lainnya. Umar pun berkata, "Yang menyatakan demikian, hendaklah ia tidak disembah beserta dengan yang lainnya. Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad." Kemudian, setelah Umar bin Khattab mendengar hal tersebut, Umar langsung menuju kediaman Rasulullah SAW. Umar pun mengetuk pintu. Saat mendengar suaranya, mereka pun takut. Tak seorang pun yang berani membukakan pintu, karena mereka tahu betapa kejamnya Umar pada Rasulullah. Masya Allah. Ketika Hamzah melihat ketakutan kaum yang hadir, ia bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Lalu mereka menjawab, "Ada Umar bin Khattab." Kemudian Hamzah pun menjawab kembali, "Umar bin Khattab, bukakanlah pintunya. Jika Allah menghendaki kebaikan, ia akan masuk Islam. Dan bila Allah menginginkan lain, membunuhnya akan menjadi mudah bagi kita." Mereka pun akhirnya membuka pintu. Hamzah dan seorang dengan kedua pembantunya membawa Umar menghadap kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, "Lepaskanlah ia." Rasulullah pun bangkit menemui Umar dan mengambil tempat duduknya. Rasulullah menggenggam jubahnya dan merasa sangat bahagia. Rasulullah berkata, "Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai putra Khattab? Demi Allah, aku tidak pernah melihat engkau menyelesaikan sesuatu hingga Allah menurunkan peristiwa besar padamu." Lalu Umar berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, aku datang padamu untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta apa yang engkau bawa dari sisi Allah." Masya Allah, Rasulullah langsung bertakbir. Para sahabat Rasulullah yang berada di rumah itu mengetahui bahwa Umar telah masuk Islam. Para sahabat itu pun beranjak meninggalkan tempat mereka. Mereka merasa bahagia dan kuat ketika Umar masuk Islam. Persaksian yang benar, Rasulullah berkata, "Ajarilah saudara kalian tentang agamanya. Ajarilah Al-Quran dan lepaskan tawanan perangnya." Mereka pun melakukannya. Salah satu sifat jihad Umar Al-Faruq adalah cita-cita yang tinggi, tidak rendah diri, dan menghilangkan kehinaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki sikap yang luhur bahwa ia tidak sabar apabila di hadapan kehormatannya Nabi dinodai. Tidak ada cara lain bagi Umar Al-Faruq kecuali berkata, "Biarkan aku membunuh orang yang munafik ini, ya Rasulullah."
Inilah reaksi Umar Al-Faruq dihadapkan dengan orang-orang yang menodai kesucian kenabian dan risalah. Tidak diragukan lagi jika Umar Al-Faruq mendalami ibrah dan pelajaran yang terjadi pada peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah, dan menjadi bekal baginya untuk memberikan arahan dan manusia dengan syariat. 148 Al-Bukhari, Kitabul Janaiz nomor 242. Ketika sakit Abu Bakar semakin parah, ia mengumpulkan orang-orang, yaitu kaum muslimin. Kemudian Abu Bakar berkata, "Kalian telah melihat apa yang kualami. Aku tidak mengira pada diriku sendiri kecuali akan meninggal dunia sebab sakit yang aku alami. Allah telah melepaskan sumpah-sumpah kalian dari baiatku, mengurai ikatanku dari kalian, dan mengembalikan urusan pada kalian. Angkatlah pemimpin yang kalian cintai, karena sesungguhnya jika kalian mengangkat pemimpin selama aku masih hidup, maka sangat penting agar kalian tidak berselisih pendapat setelahku." Abu Bakar pun bermusyawarah dengan para sahabat. Abu Bakar pun memanggil beberapa sahabatnya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Usaid bin Khudair, dan meminta pertimbangan Sa'id bin Zaid dan sejumlah kaum Ansar dan Muhajirin untuk memberitahu kepadanya tentang Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar menulis wasiat tertulis yang dibacakan kepada orang-orang di Madinah dan di berbagai kota melalui para panglima pasukan. Kemudian Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Selama kepemimpinan Abu Bakar, khalifah pertama, Abu Umar bertugas sebagai salah satu penasihat terdekatnya dan memainkan penting dalam penaklukan muslim yang memperluas wilayah negara Islam. Setelah kematian Abu Bakar pada tahun 634 Masehi, Umar dipilih sebagai penggantinya melalui proses konsultasi di antara para sahabat terkemuka. Kepemimpinan Umar ditandai oleh pemerintah yang adil, reformasi administratif, dan perluasan kekaisaran Islam. Ia menerapkan berbagai langkah untuk memastikan keadilan sosial, termasuk pendirian negara kesejahteraan, penulisan hukum Islam syariah, dan reformasi dalam perpajakan dan administrasi. Di bawah kepemimpinannya, kekaisaran Islam berkembang pesat, penaklukan wilayah-wilayah signifikan dan kekaisaran Bizantium dan Sasania. Kampanye militer Umar ditandai oleh perencanaan strategis dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip etika, yang membuatnya mendapat julukan Al-Faruq, yang berarti orang yang membedakan antara benar dan salah. Di masa pemerintahan Umar, banyak menaklukkan kota-kota besar di beberapa negara di benua Asia dan Afrika, seperti kota Aleppo, Antokia, Bashrah, Kufah, dan beberapa kota lainnya di Mesir, seperti Libya dan Maroko. Jasa-jasa Umar untuk kaum muslimin sangatlah banyak. Ia telah menetapkan dan menuliskan penanggalan Islam yang kita kenal sekarang dengan penanggalan Hijriah. Ia juga yang mendirikan Baitul Mal. Umar membangun kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, Jazirah, dan Syam. Kepemimpinan Umar berlangsung selama sekitar 10 tahun, hingga pembunuhnya pada tahun 644 Masehi oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'a Firuz. Kematian Umar merupakan kerugian besar bagi komunitas muslim, namun warisannya sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam tetap abadi. Kepemimpinan, kesucian, dan komitmen Umar terhadap keadilan terus menginspirasi umat Islam di seluruh dunia. Amirul Mukminin Umar Al-Faruq adalah tauladan khalifah yang adil, beriman, pejuang, bertakwa, wara', kuat, dan terpercaya. Ia menjadi benteng kokoh bagi umat Islam dan akidahnya. Ia menghabiskan masa pemerintahannya dengan melayani agama, akidah, serta umat yang berada di bawah kekuasaannya. Ia adalah seorang panglima tertinggi bagi pasukannya. Ia seorang ahli fikih yang mujtahid. Semua orang merujuk pada pemikirannya. Ia seorang hakim yang adil.
Sosok ayah yang penyayang terhadap rakyatnya yang kecil, besar, lemah, kuat, fakir, dan kaya. Ia seseorang yang jujur, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia seseorang politis yang berpengalaman, administrator yang bijaksana dan tegas. Ia mengerjakan kepemimpinannya dengan sempurna dalam menerangkan kepada umat. Pada masanya, pilar-pilar negara Islam kokoh. Dengan kepemimpinannya terwujudlah kemenangan-kemenangan yang dahsyat atas Persia dalam perang pembebasan Qadisiyah, Madain, Jaulah, dan Nahawan. Ia membebaskan negeri Syam dan Mesir dari cengkraman Romawi Bizantium. Umar bin Khattab wafat pada tahun 23 Hijriah ketika hendak memimpin sholat subuh. Ia ditikam oleh seorang budak Majusi dari Persia. Ia merasa diperlakukan tidak adil dan dendam dengan umat. Ia bernama Abu Lu'lu'ah. Menjelang ajalnya tiba, Umar berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya aku ingin keluar dari dunia ini dengan timbangan yang seimbang, tidak terlalu memberatkanku dan tidak terlalu meringankanku. Andaikan aku memiliki emas sebesar bumi, niscaya akan kupakai sebagai tebusan ke negeri perjalanan yang akan kuhadapi. Adapun persoalan khalifahku, pemerintahkan agar dimusyawarahkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah." Umar berpesan kepada anaknya, "Pergilah menemui Ummul Mukminin, yaitu Aisyah, dan katakan bahwa Umar meminta izin untuk dikebumikan bersama dua sahabatnya." Abdullah pun pergi mendatangi Aisyah dan mengulangi perkataan ayahnya. Lalu Aisyah menjawab, "Tadinya aku menginginkan tempat itu untuk diriku sendiri, tapi kini aku lebih mementingkan ia daripada diriku." Dan pada akhirnya Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam kedua sahabatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah, itulah cerita Khalifah Umar bin Khattab. Dari sosok Umar bin Khattab, kita dapat bercermin dan belajar tentang kepemimpinan yang hebat, sangat mengagumkan. Setiap orang hendaknya membiasakan dengan hidup sederhana, termasuk pemimpin. Meskipun ia mendapat fasilitas dari posisi dan jabatannya, alangkah mulia seorang yang memiliki sifat peduli dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, termasuk juga kepada hewan. Begitulah Islam mengajarkan pemimpin yang tegas dan kuat, namun memiliki sifat sayang dan peduli. Alhamdulillah, kita telah mempelajari sejarah Khalifah Umar bin Khattab. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. See you next time, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.